Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Nurul Hayati MSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, akan mempersembahkan sebuah tayangan yang merupakan arsip statis yang bernilai sejarah dan sebagai literasi. Perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengingat kita akan sebuah perjuangan seorang tokoh pahlawan nasional, yaitu Raden Arya Wangsakara, pendiri Kabupaten Tangerang. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hiruk-pikuk Kabupaten Tangerang, tersimpan sejarah tokoh besar, ulama, pemimpin, dan pendiri Kabupaten Tangerang. Raden Arya Wangsakara, tokoh yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Inilah kisahnya. Raden Arya Wangsakara merupakan keturunan dari Prabu Gesan Ulun, Kerajaan Sumedang Larang. Selain sebagai ulama dan tokoh penting, beliau juga berjuang melawan VOC untuk mempertahankan wilayah Tangerang. Dan akhirnya kita telah sampai di makam Raden Arya Wangsakara yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Berlokasi di Lengkong Kiai, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sampai juga ke areal makam Raden Arya Wangsakara. Ya, seperti inilah pemakaman dari pahlawan nasional kita, Raden Arya Wangsakara, yang sebagai pendiri Tangerang. Kami dari keluarga besar ahli waris Raden Arya Wangsakara mengucapkan terima kasih sekali nih, terutama ke bidang arsip ya, dinas perpustakaan dan arsip Kabupaten Tangerang yang begitu peduli menggali tentang perjuangan seorang pahlawan nasional yang sudah mendapat gelar di tanggal 10 November tahun 2021. Jadi biar masyarakat Tangerang sampai ke pojok-pojoknya tuh tahu. Ya gitu kan. Tangerang ini berdiri seperti apa sih? Siapa sih yang mendirikan Tangerang? Ya itulah perjuangan dari abad 1633 kali ya, 54 membuat Tugu Tangger, dan terus berjuang sampai ke anak cucunya ya, dan satu persatu berguguran di medan perang termasuk beliau ya. Bisa kita ke atas kayak? Ya boleh. Kita sebentar lagi akan sampai ke aula atau di mana komplek makam Raden Arya Wangsakara berada. Akhirnya kita sampai. Ini salah satu pendopo yang memang dibangun, ada kepedulian terhadap pejuang-pejuang yang ada di Banten. Di antaranya adalah Raden Arya Wangsakara yang saat ini dimakamkan di dalam. Dan ini tempat ini memang semua para pejuang yang dari keturunan Keraton Sumedang itu selalu dimakamkan di tempat yang tinggi. Ya, nah ini luar biasa. Ini juga ada tempat yang tinggi seperti ini. Jadi bahwa menandakan bahwa beliau adalah pimpinan. Seorang pemimpin dimakamkan di tempat yang paling tinggi. Karena di Tangerang ini bukannya daerah perbukitan atau gunung, jadi ya adanya seperti ini. Dan inilah yang menjadi sebuah persyaratan untuk memakamkan para pemimpin ya di tempat yang tinggi ya. Ini juga sudah ada 4 pintu, ya ini pintu ke bagian selatan, ke bagian utara, bagian timur, dan juga di sana ada pintu yang ke bagian barat. Jadi pada saat ada acara tertentu kita mudah untuk masuk dan juga untuk memudahkan para tamu yang berziarah. Baik Kang Haris, bisa diceritakan sekilas tentang pahlawan Raden Arya Wangsakara, dan baik itu perjalanannya sampai beliau menjadi pahlawan nasional. Ini mungkin memang belum banyak yang tahu ya.
belum banyak yang tahu di Tangerang siapa sih Raden Arya Wangsakara. Betul. Ya, dan siapa sih para sepupunya gitu kan yang datang ke Banten. Ya, seperti itu. Bisa sambil kita jalan ke dalam, Pak Arya. Ya, ini kita nanti bisa lihat. Ya, ini Kang Arif, yaitu makam pendiri Tangerang, yaitu Raden Arya Wangsakara alias Wiraraja II alias Ki Lenyep. Banyak sekali aliasnya, ya, ada 7 bahkan ada 8 nama. Pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara di tanggal 10 November tahun 2021. Jadi sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun bahwa Kabupaten Tangerang punya pahlawan nasional. Sementara saya sendiri sebagai ahli waris keturunan yang ke-9. Oke, nah inilah Kang Arif, salah satu ruangan pendopo yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, di mana pendopo ini adalah untuk menyimpan semua beberapa arsip atau juga kegiatan-kegiatan yang dulu pernah dilakukan. Ya, ini diantaranya masih ada foto arsip foto saat penerimaan gelar pahlawan nasional. Yaitu ya disimpan di sini. Jadi siapapun tamu yang datang ke sini pada saat acara Hari Pahlawan Nasional, Raden Arya Wangsakara, ya ada beberapa foto yang saat ahli warisnya datang atau diminta hadir ke istana untuk menerima gelar pahlawan nasional tersebut, gitu kan? Ya, ini saya didampingi oleh satu adik sepupu ya. Oke, untuk Kang Adit, terima kasih sekali nih ya. Setelah kita tadi jalan-jalan ke makam, ya ke pendopo ini, dan insya Allah nanti setelah dari sini kita merapat ke rumah kediaman dari ahli waris Raden Arya Wangsakara sebagai pendiri Tangerang. Beberapa peninggalan Raden Arya Wangsakara masih tersimpan di kediaman ahli waris beliau, dan ada juga yang disimpan di museum keluarga sebagai warisan yang terus dijaga oleh keturunannya. Raden Arya Wangsakara, sosok pejuang yang menyalakan cahaya keberanian di tanah Tangerang dengan keteguhan iman, kebijaksanaan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Beliau membela rakyat dari penindasan dan menegakkan keadilan. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Pahlawan teladanku. Terus bergerak, lanjutkan perjuangan. Salam arsip. Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang atas sinergi dan kolaborasinya dalam menghadirkan konten sejarah tentang Raden Arya Wangsakara. Sebagai pengelola makam beliau, kami merasa bangga karena perjuangan Raden Arya Wangsakara, pendiri Tangerang, pejuang keberanian dan kehormatan, kini telah diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Pengakuan ini bukan hanya milik keluarga besar Tangerang, tetapi milik semua. Warisan perjuangan beliau adalah energi yang menyatukan, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk terus menjaga sejarah dan jati diri daerah. Terima kasih atas kolaborasi yang terus terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.